sukses. Ada 5 tanda orang yang tidak bakal kaya. Yang pertama adalah orang yang tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Setiap orang memiliki waktu yang sama 24 jam. Mau orang yang susah, mau orang yang senang, mau orang yang miskin, mau orang yang kaya, mau orang yang uangnya sedikit, mau uangnya banyak. Lama waktunya 24 jam. Waktu adalah ukuran keadilan Tuhan buat manusia. Tetapi kenapa ada yang bisa mengumpulkan uang begitu banyak, ada yang punya aset begitu banyak, sedangkan yang lain biasa atau dapatnya sedikit sekali? Yang pertama adalah karena mereka tidak bertanggung jawab atas hidupnya mereka. Mereka tidak bertanggung jawab atas impian, tujuan hidup mereka. Mereka lebih senang menyalahkan. Anda bisa cek video saya tentang 5 akibat orang yang suka mengeluh, ya. Ketika orang suka menyalahkan, orang suka mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit menyalahkan, ini salah pemerintah, hidup saya susah karena salah pemerintah, hidup saya susah karena salah presiden, hidup saya susah karena apa? Karena orang tua saya, hidup saya susah kenapa? Karena Tuhan yang mau saya hidup susah. Saya susah kenapa? Karena orang tidak mempercayai saya. Begitu banyak 100.000 alasan yang dia buat untuk menyalahkan orang lain. Menyalahkan itu memang sesuatu yang paling mudah. Menyalahkan itu memang sesuatu yang paling gampang. Tetapi hasilnya nol besar, tong kosong. Kalau Anda ingin hidup Anda berubah, Anda ingin hidup Anda banyak uang, kekayaan bersih Anda meningkat drastis, pastikan Anda bertanggung jawab atas impian Anda. Tidak ada yang bisa merubah hidup Anda. Tidak ada siapapun yang bisa mengubah hidup Anda. Karena hidup Anda, nasib Anda ada di tangan Anda. Takdir Anda baik. Setiap manusia takdirnya baik. Saya percaya bahwa semua manusia diciptakan untuk sukses. Setiap manusia diciptakan untuk luar biasa. Seluruh desain tubuh manusia, kemampuan manusia diciptakan untuk sukses. Anda perlu bertanggung jawab untuk hidup Anda. Anda mau berubah, Anda mau mengubah keadaan, Anda nggak nyaman dengan keadaan Anda perlu bertanggung jawab. Satu-satunya orang yang bisa mengubah hidup Anda adalah Anda. Tidak ada yang bisa mengubah hidup Anda selain Anda. Pastikan Anda bertanggung jawab atas hidup Anda. Jangan menyalahkan. Orang yang sibuk menyalahkan, ini yang nomor 1, nggak bakal bisa sukses, nggak bakal bisa kaya. Yang kedua, orang yang tidak mau belajar. Mereka terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Mereka terus-menerus melakukan pola yang sama. Pola gagal yang sama, pola apes yang sama, pola sialan sama, pola ketipu yang sama, pola rugi yang sama. Apapun yang mereka lakukan berkali-kali tidak sukses. Coba bisnis 1 nggak berhasil, coba bisnis 2 nggak berhasil, coba bisnis 3 nggak berhasil, coba bisnis 4 nggak berhasil. Kabar buruknya, selama pola-pola gagal tersebut tidak di-break, tidak dihancurkan, tidak dikeluar dari pola-pola seperti ini, maka orang tidak bisa sukses. Manusia mau sukses, orang yang mau sukses, orang yang mau dapat lebih banyak, perlu belajar. Belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan di masa lalu. Sudah capek-capek gagal, sudah banyak kegagalan, jadikan modal, jangan sia-siakan. Belajar dari pengalaman sendiri itu sangat-sangat personal. Belajar dari pengalaman sendiri itu sangat berkesan. Tapi bukan yang paling cepat. Yang paling cepat adalah belajar dari kegagalan orang lain. Penting sekali Anda punya mentor. Penting sekali Anda punya model sukses yang Anda ingin ikuti di bidang Anda. Jangan buang waktu Anda. Kalau orang sudah sukses 5 tahun, 10 tahun dan Anda ingin terjun ke bidang tersebut,
Belajarlah dari pengalamannya. Anda tidak perlu ngulang kesalahan, kegagalan yang sudah pernah dia lewati. Anda bisa buy time, Anda bisa menghemat waktu Anda 10 tahun dengan belajar. Anda bisa beli buku. Buku itu murah sekali. Dengan Anda baca buku, Anda bisa mendapatkan 10-20 intisari ya buku yang ditulis yang menjadi referensi cara berpikir sang penulis, sehingga Anda bisa cepat sekali. Cara paling mudah, paling murah untuk belajar adalah dari buku. Kemudian Anda juga bisa ikut workshop. Ada workshop berbayar, ada workshop gratis. Terus belajar, terus upgrade, terus belajar, terus praktek. Maka Anda akan cepat berhasil. Namun kalau Anda nggak mau belajar dari kesalahan, nggak mau belajar kesalahan orang lain, nggak mau belajar dari orang yang lebih sukses dari Anda, maka ini yang menjadi poin kedua, orang tersebut nggak bisa kaya. Yang ketiga adalah pola pikir pesimis, ya. Enggak, ini susah. Enggak, ini enggak gengsi, ya. Enggak, gua nggak suka jualan. Enggak, ini kayaknya nggak bisa lah, ya. Belum coba udah bilang nggak bisa, belum dipelajari udah bilang susah, belum dipraktekkan sudah bilang males. Nah, bagaimana bisa sukses? Ya, bagaimana bisa kaya? Bagaimana bisa keluar dari pola gagal jika pola pikirnya pesimis? Ada peluang bagus karena pesimis lewat. Ada rezeki yang bagus karena pola pikirnya pesimis lewat. Oke? Nah, ada kata-kata yang mengatakan begini, bahwa keberuntungan hoki adalah perjumpaan dari sebuah peluang dengan sebuah persiapan. Nah, jika sedikit aja pesimis, ya udah pasti nggak ada persiapan. Udah pasti dirinya ketika bertemu dengan peluang, bertemu dengan hoki sekalipun, dia tidak siap. Oke, pastikan Anda buang sikap pesimis karena ini membuat orang susah kaya. Yang keempat, pola pikir bahwa uang itu nggak penting. Uang itu nggak penting. Kalau Anda punya pola pikir bahwa uang itu nggak penting, percayalah, ya percayalah, ya Anda akan susah dapat uang yang besar secara rutin, secara berkesinambungan. Anda nggak suka sama uang, uang juga nggak suka sama Anda. Percayalah, ya. Di video sebelumnya saya sempat singgung tentang salah satu klien saya, seorang dokter yang berpikir bahwa yang penting bahagia. Sehingga dia bilang, ya pantas nggak ada uang masuk dalam hidup saya, uang dalam jumlah besar. Saya katakan bahwa kenapa Anda cuma pilih bahagia, kenapa nggak pilih bahagia dan banyak uang? Ketika orang mengatakan kan yang penting adalah bahagia, yang penting sehat, itu sama aja ngomong begini, uang lu tuh nggak penting. Dan uang, ketika Anda menganggap nggak penting, maka uang juga nggak suka dekat-dekat dengan orang, nggak suka dengan dia. Bagaimana Anda tahu uang nggak penting? Contoh lain, ya Anda menggunakan uang dengan boros, ya Anda menggunakan uang dengan tidak pada tempatnya, sehingga tanpa sadar Anda menganggap uang itu semacam virus, semacam penyakit, semacam sesuatu yang jahat, semacam sesuatu berdosa, sehingga bawah sadar Anda menolak uang terus-menerus. Uang itu penting, uang itu bisa menjadi sebuah pilihan, uang itu bisa menjadi alat Anda untuk mencapai banyak tujuan hidup Anda. Uang bisa menjadi sesuatu yang menambah pahala Anda. Uang bisa menjadi sesuatu yang menolong banyak orang. Oke, jadi pastikan Anda buang jauh-jauh konsep bahwa uang gak penting. Karena kalau Anda bilang uang itu bukan nomor 1, uang itu nomor 10, percayalah, nomor 1 sampai nomor ke 100 di dalam list Anda, di dalam hidup Anda itu perlu uang. Uang itu penting meskipun bukan segala-galanya. Pastikan uang ada di top priority, sehingga Anda bisa berkarya, Anda bisa bekerja, Anda bisa berbisnis dan terus making money. Orang-orang kaya di dunia seperti Bill Gates, seperti Warren Buffett dan sebagainya, mereka punya pemikiran bahwa uang itu penting, sehingga secara natural
secara alami mereka menghasilkan uang dimanapun, kapanpun, bagaimanapun caranya. Uang terus masuk. Sedangkan orang yang tidak mementingkan uang, sehingga uang itu selalu keluar dari hidup mereka. Oke, yang kemudian yang kelima adalah orang-orang yang cara mengelola uangnya buruk. Ya, ini pasti susah kaya. Uang yang masuk banyak, tapi uang yang keluar juga banyak, bahkan lebih banyak. Uang masuk 100 juta, keluarnya 200 juta. Besar pasak daripada dia, dan ini bahaya sekali. Ya, saya perhatikan banyak sekali klien-klien saya yang ikut sesi-sesi dengan saya. Ya, mereka kehabisan uang terus-menerus. Ada yang ditipu 8 kali. Ya, uangnya banyak masuk, keluarnya 8 kali. Kok bisa? Ada yang ditipu 140 juta, ada yang ditipu 3,4 miliar. Wow, luar biasa. Oke, padahal nggak gampang dapat uang itu, tapi uang itu begitu mudah keluar dari hidupnya dia. Pastikan Anda bisa mengelola uang dengan baik. Jangan buang waktu Anda untuk pamer. Jangan buang waktu Anda untuk show off jika Anda nggak mampu. Jangan beli barang hanya untuk pamer. Ini kayak keren ya. Kok pakai handphone ini kayak keren ya. Anda kasih orang lihat. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Anda kaya. Tapi ingat, ya, menjadi kaya itu lebih penting daripada terlihat kaya. Percayalah bahwa orang-orang kaya di dunia itu hidupnya sederhana kok. Bahkan mereka kadang-kadang membeli sesuatu yang di luar standarnya mereka. Ya, mereka membeli sesuatu sesuai dengan keperluan mereka. Ya, dan jika orang besar pasak daripada dia, uang mereka akan habis luar biasa untuk memberikan sebuah kesan, sebuah impression kepada orang yang mungkin pernah meremehkan mereka. Dan celakanya, orang-orang yang pernah meremehkan Anda, pernah merendahkan Anda, dan Anda pengen pamer sama dia, percayalah, mereka tetap gak suka sama Anda. Terus ngapain buang waktu, buang uang Anda untuk pamer? Bukannya rugi ya, sehingga Anda yang ada terjebak hutang di mana-mana, hutang kartu kredit, setiap bayar tagihan menangis gitu ya. Untuk apa? Yang penting adalah Anda punya kekayaan bersih banyak, Anda punya banyak aset, itu lebih penting. Aset Anda menghasilkan uang buat Anda, itu lebih penting. Oke, jadi kalau Anda punya 5 tanda ini, yang pertama adalah tidak bertanggung jawab atas hidup Anda, senang menyalahkan, senang blaming. Kedua, tidak mau belajar dari orang lebih sukses, tidak mau belajar dari kegagalan, tidak mau belajar dari kesalahan orang lain. Yang ketiga, pesimis, ya, apa-apa susah. Ya, yang keempat, punya pola pikir uang itu nggak penting. Dan yang terakhir, pengelolaan uang Anda buruk. Hati-hati, karena inilah tanda orang yang tidak bakal kaya. Saya cerita ini supaya ketika Anda menyadari salah satu dari pola ini, cepat berubah. Selama ada waktu, Anda bisa melakukan lompatan besar dalam hidup Anda. Kalau Anda merasa, apa yang saya sampaikan salah satunya kena buat Anda, saatnya sesegera mungkin introspeksi diri dan putuskan untuk menanggalkan pola-pola miskin seperti